Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Apikasari dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Universitas Negeri Padang dengan NIM 21016101. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang materi keterampilan berbicara dalam bentuk menyiar. Poin-poin utama dari materi kali ini ialah yang pertama adalah bahasa penyiaran, kemudian yang kedua langkah membaca berita, yang ketiga naskah berita, lalu yang terakhir adalah praktik baca berita. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu bahasa dalam penyiaran. Baik, pada bahasa dalam penyiaran, bahasa yang digunakan dalam menyiar adalah bahasa yang formal. Prinsip bahasa yang digunakan untuk televisi adalah bahasa lisan. Seorang jurnalis harus bercerita atau bertutur, bukan menulis. Bahasa dirancang secara teknis untuk memadukan gambaran, kata-kata, dan suara sekaligus pada saat bersamaan. Menurut Rosinah Anwar pada tahun 2005.234, bahasa yang digunakan oleh wartawan dinamakan bahasa pers atau bahasa jurnalistik. Nah, bahasa jurnalistik ini bersifat khas, yaitu singkat, padat, sederhana, lancar, jelas, hangat, lugas, dan menarik. Bahasa jurnalistik didasarkan pada bahasa baku, tidak menganggap sepi kaidah-kaidah tata bahasa, memperhatikan ejaan yang benar. Dalam kosakata bahasa, jurnalis mengikuti perkembangan dalam masyarakat. Kemudian kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu langkah-langkah membaca berita. Beberapa cara membaca berita yang baik dapat kita jadikan sebagai pedoman bila kita ingin menjadi pembaca berita yang baik pula. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat kita praktekkan, diantaranya adalah yang pertama itu intonasi. Dalam membaca berita, usahakan intonasi harus stabil, tidak naik turun, diatur nada suara sesuai dengan berita yang kita bacakan supaya pendengar tidak bosan. Kemudian yang kedua adalah artikulasi atau pengucapan. Dalam artikulasi atau pengucapan, caranya harus jelas, huruf dan kalimatnya. Artikulasi harus berpedoman pada EYD, ejaan yang disempurnakan. Lalu yang ketiga ada volume. Dalam membaca berita, volume harus jelas dan mantap. Dalam membaca berita, volume suara harus menyesuaikan dengan tempat karena setiap tempat yang digunakan untuk membaca berita memberikan kesan yang berbeda-beda pula. Jika berada di dalam ruangan yang terbuka, usahakan untuk membaca berita dengan suara yang keras. Sebaliknya, jika berada dalam ruangan kecil dan tertutup, kita tidak perlu membaca berita dengan suara yang terlalu keras. Selain itu, kita juga harus bisa menyesuaikan dengan pengeras suara yang digunakan jika menggunakan pengeras suara atau mikrofon. Kemudian yang keempat, tekanan kata-kata. Tekanan suara harus jelas dan mantap. Bila menggunakan kata-kata bahasa Indonesia, jangan gunakan penekanan kata-kata untuk bahasa asing seperti bahasa Belanda, Inggris, Arab, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, kecepatan. Untuk membaca berita yang baik, faktor yang tidak kalah penting adalah kecepatan kita dalam membaca berita. Kita harus bisa mengatur kecepatan. Membaca berita tidak perlu terlalu cepat atau terlalu lambat seperti orang mengejar. Kemudian kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu naskah berita. Tahap atau proses dalam membuat sebuah naskah itu terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama itu menemukan peristiwa maupun kejadian untuk dijadikan berita. Hal yang pertama yang harus dilakukan penulis saat memulai cara menulis berita adalah dapat menemukan peristiwa atau kejadian yang bisa dijadikan berita. Peristiwa atau kejadian ini bersifat harus aktual dan yang paling penting bisa disebarluaskan. Misalnya jika ada peristiwa atau kejadian seperti bencana alam, kecelakaan, dan lain sebagainya. Selain peristiwa atau kejadian, kita juga dapat menggali informasi berita lainnya mengenai pencarian berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat atau mencari kejadian unik yang muncul di masyarakat dan bisa diliput dan juga ditulis di dalam berita. Berita mengenai pemimpin daerah dan juga orang yang berpengaruh juga bisa ditulis. Kemudian yang kedua itu pencarian sumber berita.
Cara menulis berita yang kedua adalah mencari sumber berita. Artinya, setelah mengetahui adanya peristiwa dan kejadian yang akan ditulis atau dimuat, maka penulis berita harus mencari dari mana sumber informasi yang tepat. Hal ini harus dilakukan supaya isi berita benar-benar faktual dan aktual. Misalnya mengenai berita pencurian, penculikan anak, dan sebagainya. Kita bisa mendatangi kantor polisi yang menangani kasus tersebut dan melakukan wawancara dengan polisi, saksi mata, atau warga yang ada di tempat sekitar kejadian untuk menggali informasi mengenai peristiwa atau kejadian tersebut. Kemudian yang ketiga, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah mendapatkan informasi, kejadian, atau peristiwa dan sudah mendapatkan sumber berita, cara menulis berita yang baik selanjutnya adalah penulis berita harus melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hal ini berguna untuk dapat menggali fakta mengenai peristiwa yang terjadi. Misalnya, data korban kecelakaan, tempat kejadian perkara kejadian kecelakaan, proses terjadinya atau kronologi, dan lain sebagainya. Wawancara bisa dilakukan melalui tanya jawab dengan narasumber informasi, sementara itu observasi bisa dilakukan setelah wawancara dengan mengamati apa saja yang terjadi dan gejala apa saja yang melibati kasus tersebut. Kemudian, cara menulis berita yang baik yakni Anda juga perlu mendokumentasikan temuan apa saja yang bisa menguatkan fakta kejadian dan dapat mencari dokumen pendamping, misalnya dokumen milik korban dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, catatlah hal-hal yang penting. Setelah itu, cara menulis berita yang benar selanjutnya yakni dengan mencatat hal-hal yang penting yang terjadi di dalam suatu peristiwa atau kejadian di dalam berita tersebut. Biasanya proses pencatatan ini harus menulis unsur 5W1H. Selanjutnya yang kelima, membuat kerangka berita. Setelah semua informasi terkumpul, cara menulis berita selanjutnya adalah dengan membuat kerangka berita tersebut. Kerangka berita ini berisi gambaran kasar mengenai bagaimana informasi yang terjadi dan telah dikumpulkan serta akan diliput dalam sebuah laporan berita. Biasanya, berita terdiri dari 3 unsur yakni judul, terasa, dan kelengkapan atau penjelasan berita dan mengemukakan mengenai unsur-unsur berita yakni 5W1H pada awal paragraf, baik pada alinea pertama dan kedua maupun di berbagai paragraf hingga paragraf terakhir. Kemudian, selanjutnya yang keenam, menulis teras berita. Cara menulis berita selanjutnya adalah dengan menulis teras berita, yakni teras berita merupakan alinea pertama dalam sebuah berita yang biasanya memuat hal-hal penting tentang kejadian atau proses peristiwa yang ditulis di dalam berita tersebut. Di teras berita biasanya dibuat ringkasan. Awal kalimat saat memulai cara menulis berita yang baik adalah memuat unsur who atau siapa dan what atau apa, dan juga memakai kaidah penulisan yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI yang memuat SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan pada kalimat. Pada berita yang memuat peristiwa kejadian biasanya unsur waktu dan tempat diletak pada bagian terakhir berita. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, menulis isi berita. Langkah cara menulis berita selanjutnya adalah menulis isi berita. Isi berita memuat detail informasi yang ingin disampaikan dalam sebuah berita dan biasanya ditulis setelah teras berita. Isi berita sebaiknya disusun dengan paragraf pendek yang berisi 3 hingga 5 kalimat. Satu paragraf berita biasanya hanya berisi satu ide yang pendek karena berguna mendorong pembaca untuk melanjutkan bacaan pada paragraf berikutnya. Lalu yang terakhir, yang kedelapan adalah penyuntingan berita.
Tahap cara menulis berita terakhir adalah menyunting berita, di mana dilakukan untuk menghindari terjadinya berbagai kesalahan dalam penulisan berita atau adanya kekeliruan mengenai informasi yang ditulis, sehingga cara menulis berita yang baik dan benar harus dilakukan adalah penyuntingan dengan tepat. Perlu juga diperhatikan dalam cara menulis berita, penulisan harus menulis berita dengan tidak melanggar kode etik jurnalistik yang sudah ditentukan. Kemudian kita masuk kepada poin yang terakhir, poin yang keempat, yaitu praktik membaca berita. Nah, bentuk praktik dalam membaca berita ini akan saya beri contoh, yaitu berita tentang bencana alam gempa bumi. Berikut adalah contohnya. Selamat malam pemirsa, berita terkini kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Saya akan memberikan informasi terbaru terkait berita hangat yang sedang terjadi baru-baru ini untuk Anda. Langsung saja kita ke berita utama pada malam hari ini. Pemirsa, gempa bumi magnitudo 7,4 yang terjadi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, NTT, Selasa pada tanggal 14 Desember 2021 menyebabkan 346 rumah rusak dan 770 orang mengungsi. Hal itu disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Berdasarkan data Selasa tanggal 14 Desember 2021 pada pukul 21.15 WIB, dari 346 rumah yang rusak, 134 diantaranya rusak berat, sementara sisanya rusak ringan. Selain tempat tinggal penduduk, gempa juga merusak 3 gedung sekolah dan 2 tempat ibadah, 1 rumah pejabat kepala desa, dan 1 lagi pelabuhan. Menurut BNPB, daerah yang paling banyak melaporkan kerusakan bangunan adalah Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Sebanyak 770 orang pengungsi dilapor oleh BPBD Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Rincian 320 orang yang mengungsi di kantor DPRD Kabupaten Sika adalah 150 orang di gedung SIC dan 330 lainnya berdiam di dalam rumah pejabat Bupati Sika. Sementara terkait korban jiwa, BNPB menyebut bahwa belum ada catatan tentang kematian akibat gempa tersebut, namun ada 7 orang terluka, yaitu 6 orang warga Kabupaten Selayar dan 1 warga Kabupaten Manggari, Nusa Tenggara Timur. Himbauan, jangan panik, tetap waspada. Gempa bermagnitudo 7,4 di Flores Timur yang sempat membuat BMKG memberi peringatan tsunami berdampak ke 9 kabupaten di Nusa Tenggara Timur, 3 kabupaten atau kota selatan, dan 6 kabupaten Sulawesi Tenggara. 9 kabupaten di Nusa Tenggara Timur yaitu Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sika, Kabupaten Lembata, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Ende, dan Kabupaten Nenggada. Lalu di Sulawesi Selatan ada Kabupaten Selayar, Kabupaten Bulukumba, dan Kota Makassar. Terakhir di Sulawesi Tenggara ada Kabupaten Muna, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Bau-Bau, Kabupaten Buton Selatan, dan Kabupaten Wakatobi. Sampai Selasa tanggal 14 Desember 2021 malam, BMKG mencatat 120 kali gempa susulan aftershock dan beberapa kali magnitudo lebih dari 5, yaitu magnitudo 5,6 pada pukul 10.41 WIB, lalu magnitudo 5,5 pada pukul 10.47 WIB, magnitudo 5,0 pada pukul 12.46 WIB, kemudian magnitudo 5,4 pada pukul 15.31 WIB, dan magnitudo 5,2 pada pukul 15.57 WIB. Terkait gempa tersebut, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muharai, mengimbau warga khususnya di wilayah yang berdampak gempa untuk tidak panik tetapi tetap waspada. Masyarakat agar melihat kondisi rumah masing-masing. Jika terdapat kerusakan struktur
seperti dinding retak terbuka, plafon atap bergeser, dan tiang rumah rusak, sebaiknya jangan tinggal di rumah untuk sementara waktu. Warga dapat mengungsi ke rumah kerabat, saudara, atau tempat evakuasi setempat yang didirikan instansi dari pemerintahan setempat, katanya. Baiklah, itu tadi salah satu contoh pembacaan berita terkait bencana alam gempa bumi. Baiklah, itu tadi penjelasan saya terkait materi kali ini. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.